kita mau mulai ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah online bersama dengan adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersuka cita di ibadah Starkids ini. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Semua yang siap katakan sama-sama amin. Yuk kita mau memuji Tuhan, sukacita bergelora. Semuanya tepuk tangan ya di rumah ya, bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Lisa sama Kak Abi ya. Sukacita bergelora dalam hati ini, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Sekali lagi ya, kita pujikan dari awal ya. Sukacita bergelora dalam hati ini, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Yeay, Kak Abi, sukacita kan hari ini? Pasti dong. Adik-adik di rumah juga harus sukacita ya, karena sampai saat ini kalau Kak Lisa sendiri sih merasa bersyukur, bersukacita karena Tuhan masih melindungi, Tuhan menyertai, dikasih sehat, ya kan Kak? Iya, betul. Adik-adik di rumah juga jaga diri ya, makan yang bergizi, jaga kebersihan, patuh sama mama papa ya. Oh iya Kak, kalau mau pergi jangan lupa pakai masker loh ya. Oh iya. Betul sampai sekarang ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa pakai masker ya. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian lagi, lama banget ya nyanyi ini. Tahu? Kita mau pujikan tampil beda ya. Kita sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda ya. Ya semuanya tetap berdiri ya, tetap menyanyi, tetap menari. Saat iblis menggodaku, aku tolaki dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa.
Adik-adik kangen nggak? Kak Lisa sama Kak Abi kangen sekali sama kalian semua. Iya bener. Bahkan ada loh Kak, saking lamanya nggak sekolah minggu, ada anak yang lupa sama nama guru sekolah minggunya. Kasian ya kita. Kak ya, semoga kita berdoa sama-sama biar pandemi ini segera berlalu, kita bisa ketemu lagi ibadah offline bareng-bareng di gereja ya. Cita-cita sama-sama memuji Tuhan. Seru-seruan kayak tadi ya Kak ya. Iya benar. Yuk, sebentar lagi kita mau dengar firman. Kita siapkan hati kita. Semuanya duduk yang manis ya. Kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita ya. Kita mau sungguh-sungguh dengerin firman biar kita tahu kehendak Tuhan buat hidup kita. Karena Tuhan sungguh sangat sayang sama kita, makanya Dia kasih firman biar kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Tuhan mau pimpin jalan kita melalui firman-Nya. Yuk kita pujikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak Lisa berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Sampai hari ini, Tuhan sungguh begitu baik. Kami masih sehat, kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan lindungi dan jagai kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar firman. Roh Kudus, tolonglah anak-anak kami satu persatu, biarlah mereka menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan.
supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan bersuka cita, menyanyi dan menari. Yuk, sekarang kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 2. Yuk kita sama-sama lihat cerita berikut ini ya. Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk memata-matai kota Yeriko. Nah, ini 2 orang pengintainya. Setelah mereka masuk, mereka memata-matai dalam kota. Berapa banyak penjaga yang ada di kota Yeriko itu. That third one is tiny. I'll only count him as half a soldier. Aram, we're spies. That means we have to be quiet. Oh, quiet. Right. Ternyata ada yang memberitahukan kepada raja tentang kedatangan 2 pengintai ini, dan raja sudah mengutus tentaranya untuk mencari kedua pengintai ini. Dan lihat, itu ada yang ditangkap. You're a stranger in Jericho, so I say you're a spy. Padahal bukan dia orangnya. Nah, kakek ini ditangkap, dikira dia adalah 2 pengintai itu. Sedang kedua orang ini, dia segera lari, menyelamatkan diri. More spies! Israelite spies! That's being quiet. Catch them! Stop the spies! Catch the Israelites! They must be here somewhere. Setelah dikejar-kejar oleh pengawal raja, maka sampailah kedua pengintai ini di sebuah rumah. Nah, rumahnya siapa yaitu? Ternyata perempuan ini bernama Rahab. Dia adalah seorang perempuan yang berdosa, adik-adik. Namun, dia membawa kedua pengintai itu untuk naik ke atap rumahnya, kemudian menyembunyikan mereka berdua. Open your doors by order of the king. Saat pengawal datang, Rahab berkata bahwa kedua pengintai itu telah pergi meninggalkan gerbang kota. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Demikian kata Rahab. Namun tentara itu sepertinya curiga. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya dia pergi juga untuk mengejar kedua pengintai itu. Setelah aman, Rahab pun memanggil kedua pengintai itu, dan dia beserta keluarganya menjamu kedua pengintai itu untuk makan bersama. Nah, di situ Rahab bilang kalau Rahab sudah mendengar tentang betapa hebatnya Tuhan Allahnya orang Israel, dan dia berkata bahwa dia mau percaya kepada Tuhan Allahnya orang Israel. Setelah itu, Rahab menurunkan kedua pengintai itu dengan tali melalui jendela dan membuat perjanjian dengan mereka. Saat orang Israel menyerang kota Yeriko nanti, Rahab meminta supaya dia dan keluarganya dilindungi dan jangan dibunuh. Lalu kedua pengintai itu pun menyetujuinya. Dan mereka berkata supaya menaruh tali kirmisi ini pada jendela. Ini untuk menjadi tanda bahwa rumah Rahab tidak akan diserang. Dan seluruh keluarga Rahab harus berkumpul di dalam rumah itu supaya terhindar dari penyerangan. Kedua pengintai itu pun turun melalui jendela menggunakan tali. Kemudian mereka berlari pergi ke perkemahan.
Nah, lalu kedua pengintai itu pun pulang kembali ke perkemahan, menemui Yosua. Kemudian mereka berdua melaporkan semua yang terjadi kepada Yosua, dan Yosua pun menyetujui tentang perjanjian mereka dengan Rahab. And thank him. He has done as he said. The promised land is ours. Nah, adik-adik, Rahab ini adalah seorang yang berdosa, hatinya hitam seperti gambar ini. Nah, coba sebutkan contohnya dosa itu apa? Ya, bohong, terus mencuri, terus apa lagi? Marah-marah itu juga berdosa apa enggak? Dosa loh ya, marah-marah itu. Kalau keinginannya enggak dituruti, terus marah-marah, berdosa enggak itu? Berdosa. Tuhan Yesus enggak suka kayak gitu itu ya. Nah, kita pakai mulut kita dengan baik, enggak boleh ngomong yang bohong-bohong, terus enggak boleh ngomong yang negatif-negatif. Ngomong yang negatif-negatif itu termasuk dosa juga, karena Tuhan Yesus enggak suka kayak gitu ya. Nah, adik-adik, yuk kembali lagi. Rahab ini dia memiliki hati yang hitam karena dia memiliki kebiasaan yang buruk, kehidupannya dalam dosa. Tapi karena Rahab ini percaya sama Tuhan, maka dosanya dihapus. Tadi kan sudah dengar kan, Rahab bilang kalau dia mau ikut percaya sama Tuhan Allahnya orang Israel. Nah, karena dia percaya sama Tuhan Allahnya orang Israel, maka dia dihindarkan dari dibunuh, dari diserang. Waktu kota Yeriko diserang oleh orang Israel, dia diselamatkan. Nah, Rahab ini dosanya dihapus bukan karena dia menolong dua mata-mata itu, tapi karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, sama seperti kita, menolong orang itu baik, tapi tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa itu cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau mati di salib. Darahnya menghapus dosa kita semua. Nah, karena itu mulai dari sekarang yuk kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang belum percaya sama Tuhan Yesus? Yuk kita mau berdoa yuk. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, satu tangan taruh di dada, pegang dada kalian. Yuk kita mau berdoa, ikuti Kak Abi berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kami, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami percaya Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami dari dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengganti hati kita menjadi hati yang putih. Nah, tugas kita sekarang adalah menjaga hati kita selalu putih. Jangan diisi lagi dengan dosa. Apa yang Tuhan Yesus tidak suka, kita jangan lakukan. Ya, ngomong yang baik, berpikir yang baik. Gunakan mulut kita untuk ngomong yang positif, gunakan pikiran kita untuk berpikir yang positif. Oke adik-adik? Nah, yuk sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, adik-adik hafalkan ya. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita dan seluruh keluarga kita juga akan diselamatkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.